Apa yang terjadi sebelum ledakan dahsyat? Apakah alam semesta punya ujung? Kenapa pengetahuan kita tentang materi gelap dan energi gelap sangat sedikit? Apa jadinya jika tidak ada lubang hitam? Akankah kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan paling menggelitik seputar alam semesta? Mari kita simak sama-sama. Apa jadinya jika tidak ada lubang hitam? Kebanyakan orang membayangkan lubang hitam seperti monster kelaparan dengan daya tarik gravitasi sangat kuat sehingga tak ada yang bisa lolos darinya, termasuk cahaya. Begitu sesuatu mencapai horizon peristiwa alias titik saat tidak ada kemungkinan kembali, maka ia tidak bisa selamat. Lantas, bagaimana dengan informasi yang ada? Fisika kuantum yang menjabarkan cara kerja segala sesuatu di dunia mengatakan bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat menghancurkan data. Tapi kalau kenihilan ini mencakup lubang hitam, berarti ini paradoks. Saat itulah Stephen Hawking mendapatkan gagasan. Mungkinkah lubang hitam tidak punya horizon peristiwa? Dan justru kemungkinan punya horizon nyata yang bisa menjebak benda-benda untuk sementara. Setelah itu, materi atau energi akan lolos, tapi dalam bentuk yang berbeda. Artinya, lubang hitam tidak bisa menghapus informasi, melainkan hanya mengubahnya. Jika teori ini benar dan tidak ada horizon peristiwa, maka tidak ada lubang hitam seperti yang kita ketahui. Akankah ada rengkuhan besar, koyakan besar, atau kebekuan besar? Apa sih yang besar-besar ini? Banyak astronom sepakat bahwa alam semesta mungkin akan musnah sekitar 2,8 sampai 22 miliar tahun dari sekarang. Jika alam semesta meluas, dan begitulah adanya, artinya alam semesta dilahirkan dalam keadaan yang lebih padu, seperti Rhode Island, dan jika ada permulaan, tentu akan ada akhirnya. Tapi para ilmuwan belum sepakat soal cara terjadinya. Salah satu teori yang paling populer adalah rengkuhan besar. Begitu pertumbuhan alam semesta melambat, gravitasi akan menjadi kekuatan utama. Gravitasi akan membuat alam semesta menyusut yang menyebabkan planet, bintang, dan galaksi saling bertabrakan. Kejadiannya akan seperti kebalikan ledakan dahsyat. Segala sesuatu kolaps dengan sendirinya. Perjalanan ke bintang terdekat selain matahari akan butuh 5 juta tahun jika naik pesawat komersial. Ini baru namanya penerbangan jarak jauh. Kamu butuh sekitar 100.000 tahun untuk pergi dari satu ujung galaksi Bima Sakti kita ke ujung yang lain dalam kecepatan cahaya. Kalau naik pesawat, nolnya tidak akan muat ditulis di layar. Matahari bisa memuat sekitar 1 juta bumi di dalamnya, tapi ada bintang bernama UAI Scuti yang 1.700 kali lebih besar dibanding matahari. Semua benda di luar angkasa terhubung satu sama lain oleh gravitasi. Sistem bintang adalah bagian dari galaksi. Galaksi adalah bagian dari gugusan, dan gugusan adalah bagian dari gugusan super. Gugusan super terbesar di alam semesta yang kita ketahui adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Wow, namanya keren sekali. Lebarnya lebih dari 10 miliar tahun cahaya. Mars punya formasi alami terbesar di tata surya. Ada gunung yang ukurannya 3 kali Everest, ngarai yang ukurannya 7 kali Grand Canyon, dan kawah yang bisa memuat setengah sungai Amazon. Meski teori Big Bang adalah yang paling bisa dipercaya, para peneliti masih menemukan bukti yang menentangnya. Misalnya, sebuah teori mengatakan ada sebuah poros tempat seluruh alam semesta berputar. Poros ini disebut poros setan. Ada lubang hitam supermasif di pusat hampir setiap galaksi besar, termasuk galaksi kita. Lubang hitam bukan cuma bisa menarik bintang dan planet, tapi juga lubang hitam lainnya yang akhirnya menyatu dengan massa jauh lebih besar. Gerakan berputar dan gravitasi super besar dari lubang hitam terkadang membuatnya melempar materi keluar angkasa yang bergerak hampir dengan kecepatan cahaya. Ada sesuatu yang disebut Great Attractor. Itu adalah anomali gravitasi di luar galaksi kita yang tidak terlihat, tapi diketahui sedang menarik Bima Sakti dan banyak galaksi lain ke arahnya.
Gunung tertinggi di tata surya adalah Olympus Mons di Mars, 3 kali lebih tinggi dibandingkan Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi dari permukaan laut. Jika kamu berdiri di atas Olympus Mons, kamu tidak akan merasa berdiri di atas gunung. Kemiringannya tersamarkan oleh lengkungan planet. Gravitasi bulan hanya 17% dari bumi. Jika beratmu 45 kg di bumi, kamu hanya berbobot 8 kg di bulan. Di sana kamu bisa berjalan 6 kali lebih jauh dan membawa beban 6 kali lebih berat. Atau cukup menyewa seseorang dari NASA untuk membawakannya untukmu. Meski lebih mudah, berjalan di bulan ternyata lebih berbahaya. Kaki seorang astronot dalam pakaian antariksa yang berat bisa tenggelam hingga 15 cm dalam tanah di bulan. Lompatan jarak jauh tidak terkendali dan berbahaya karena permukaan bulan penuh dengan lubang yang dalam. Salah satu hal yang membuat Jupiter terkenal adalah bintik merah besar, puting beliung raksasa. Saking besarnya fenomena ini, dulu ukurannya bisa sebesar 2 atau bahkan 3 kali bumi. Tapi sekarang menyusut, ukurannya bahkan tidak sebesar bumi. Jika dua keping dari jenis logam yang sama bersentuhan di ruang angkasa, keduanya saling menempel secara permanen. Itu tidak terjadi di bumi berkat air dan udara yang memisahkannya. Bulan tidak berbentuk bola sempurna, tapi lebih mirip telur karena gravitasi bumi. Ujung telur ini mengarah ke planet kita. Benda yang terlihat normal, misalnya planet dan bintang, hanya mengisi 5% ruang di alam semesta. Sisanya terdiri dari energi gelap yang tak terlihat, yaitu 68%, dan materi gelap sekitar 27%. Artinya, ada 95% yang tidak kita ketahui. Sabuk Kuiper yang misterius terletak di belakang orbit Neptunus, berisi bongkahan es besar. Yang paling aneh tentang fenomena ini adalah pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang dimiliki para astronom adalah Neptunus menyembunyikan planet yang besar. Planet ini diberi nama Planet Nine. Yang bisa kita lakukan hanya menunggu keberadaannya dikonfirmasi, atau tidak. Tahun cahaya adalah satuan jarak yang dicakup cahaya dalam 1 tahun. Cahaya bergerak sekitar 300.000 km per detik. Jadi, 1 tahun cahaya hampir setara 10 triliun kilometer. Saya jadi ingat sesuatu. Lebar Bima Sakti kita adalah 105.700 tahun cahaya. Serius, percayalah. Ada banyak air yang mengambang di luar angkasa. Para astronom menemukan awan uap besar yang beratnya 140 triliun kali massa air laut bumi. Tapi jangan khawatir, jaraknya 12 miliar tahun cahaya. Jadi kita masih punya banyak waktu sebelum kebanjiran karenanya. Cincin Saturnus tidak ditemukan dalam satu waktu. Penemuannya terjadi bertahap dan masing-masing diberi nama berdasarkan abjad sesuai kapan para ilmuwan menemukannya. Urutannya adalah D, C, B, A, F, G, E, yang kalau dibaca Dekbaf G. Ada bintik merah raksasa di Jupiter yang ukurannya lebih besar dibanding bumi. Para astronom sudah memastikan bahwa ini adalah badai abadi yang terjadi berabad-abad. Apa kamu tahu, astronaut hanya mengenakan pakaian luar angkasa oranye selama peluncuran, pendaratan, atau saat di pesawat luar angkasa untuk tujuan bertahan hidup dan penyelamatan. Setelan putih punya fitur berbeda yang membantu mereka bertahan di luar angkasa. Tetangga terdekat Bima Sakti kita adalah galaksi Andromeda. Jaraknya 2,5 juta tahun cahaya dan kamu bisa melihatnya di malam yang cerah dengan mata telanjang. Dan omong-omong, dalam kurang dari 4 miliar tahun, galaksi kita akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Menurut prediksi, kedua galaksi takkan bertahan, tapi tata surya kita akan bertahan. Bagaimana menurutmu? Dibutuhkan 243 hari bumi bagi Venus untuk menyelesaikan rotasinya, tapi dibutuhkan 225 hari bumi baginya untuk mengitari matahari. Artinya, 1 hari di Venus lebih lama dari setahun di bumi. Nah, dimanapun posisi kita di bumi, kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Alasannya, bulan berputar mengelilingi bumi pada kecepatan yang sama dengan kecepatan rotasinya sendiri. Ruang angkasa tidak sepenuhnya hampa. Selain bintang dan planet, di dalamnya terdapat awan debu antar bintang, plasma ruang angkasa, dan sinar kosmik atau fragmen atom yang melesat dari bagian luar tata surya. Satu fenomena yang perlu diperhatikan saat menjelajah ruang angkasa adalah efek cold welding.
dua logam sejenis yang bersentuhan akan terikat secara permanen. Efek ini tidak terjadi di bumi karena air dan udara memisahkan logam. Para astronaut di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS tidak berjalan menggunakan kaki. Mereka melayang-layang. Selama di sana, kulit kaki mereka menjadi sangat halus dan mulai mengelupas, sehingga mereka perlu berhati-hati saat melepas kaos kaki. Kalau tidak, sel-sel kulit akan terlepas lalu melayang-layang. Gempa bumi di bulan, atau lebih tepatnya gempa bulan, bukanlah sekedar cerita fiksi ilmiah. Gempa ini tidak terjadi sesering di planet kita, dan saat terjadi, lokasinya akan dekat dengan pusatnya. Menurut para ilmuwan, gempa bulan kemungkinan disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Salah satu satelit Saturnus, Rhea, kemungkinan memiliki sistem cincin yang terdiri dari 3 sabuk sempit. Jika para astronom berhasil memastikan, maka akan menjadi cincin pertama yang mengitari satelit. Itu sih belum seberapa. Aku sering punya cincin di sekitar mataku. Benda kasat mata biasa, contohnya planet dan bintang, mengisi 5% dari alam semesta. Sisanya terdiri dari energi gelap tak kasat mata sebesar 68% dan materi gelap sekitar 27%. Hitung saja, ada 95% dari ruang angkasa yang tidak kita ketahui. Di bagian tergelapnya, suhu ruang angkasa sangatlah dingin, minus 270 derajat Celcius. Tapi, kalau kamu mengorbit bumi di saat terik, kamu akan tahu begitu panasnya suhu 121 derajat Celcius. Mau mencoba? Inilah yang jadi salah satu alasan mengapa pakaian ruang angkasa para astronaut berwarna putih, karena paling efektif memantulkan panas matahari. Astronaut dapat tinggal di ISS dalam waktu lama, karena lapisan atmosfer paling atas melindungi mereka dari radiasi sinar matahari. Pada ketinggian 500 km, terdapat sabuk radiasi yang memiliki dampak berbahaya bagi manusia. Selain itu, jika ISS terlalu tinggi, gravitasi bumi akan melemah, sehingga bumi tidak dapat menariknya. Akibatnya, stasiun itu akan keluar meninggalkan orbit bumi. Itu sebabnya pria-pria super itu harus berlatih sangat keras di simulator gravitasi nol sebelum mereka melakukan perjalanan ke luar angkasa. Itu berarti di antariksa terbuka terdapat gravitasi nol kan? Atau bagaimana bisa pesawat luar angkasa terbang ke bulan atau ke planet lain? Jika sebuah benda berada cukup jauh dari benda langit lain, misalnya saja pesawat antariksa terbang ke Mars dari bumi, gravitasi benda langit akan menjadi terlalu kecil, sehingga gaya tarik-menarik di antara keduanya saling menyeimbangkan. Namun, sejauh berapapun jarak kedua benda tersebut, gaya tarik-menariknya tidak pernah sama dengan nol. Bumi terjun bebas menuju matahari sama seperti ISS jatuh ke bumi. Tapi karena kecepatan lateralnya cukup besar, bumi tetap ada pada tempatnya selama 5 miliar tahun. Tapi, jika planet dan bintang sudah ada pada orbitnya selama miliaran tahun karena gravitasi, lalu bagaimana bisa bintang jatuh terlihat di langit? Apa yang kita lihat sebagai bintang jatuh hanyalah batu kecil yang melayang-layang di angkasa. Orbit-orbitnya dan orbit bumi saling mendekat. Saat mendekati planet kita, benda langit menabrak atmosfer dengan kecepatan tinggi dan terbakar di udara. Kecepatannya sangat tinggi sehingga udara menjadi sangat panas dan mulai bercahaya. Saat kamu melihatnya dari bumi, kamu tidak melihat gas yang bercahaya atau batu di baliknya. Benda itu terlihat seperti bintang lain, tapi jatuh ke bumi. Benda langit ini akan menghilang sebelum jatuh ke tanah. Karena jaraknya hanya ratusan kilometer dari bumi, objek ini terlihat seperti bintang sungguhan yang berjarak ribuan tahun cahaya. Dalam sains, bintang jatuh disebut meteor. Jika bagian meteor ini sampai ke permukaan bumi, maka disebut meteorit. Meteor yang sangat terang disebut bola api. Ratusan juta meteor tampak di atmosfer setiap hari. Berat keseluruhannya bisa mencapai ribuan ton, dan sekitar 100 ton partikel debu yang terlalu kecil jika dilihat di atmosfer jatuh ke bumi dari luar angkasa setiap hari. Sebagian besar terbakar tanpa meninggalkan jejak.
Peristiwa misterius yang terjadi mungkin saja telah mengubah Venus menjadi seperti sekarang ini. Para astronom mengaku mereka tidak dapat melihat permukaan planet ini secara langsung karena tertutup lapisan awan tebal dan padat. Namun, misi luar angkasa yang telah dikirim ke planet ini menemukan bahwa planet panas tersebut diselimuti oleh gunung berapi, pegunungan-pegunungan besar, banyak kawah, dan lubang magma yang besar. Temperatur di planet ini benar-benar tinggi sehingga bisa melelehkan timbal, dan tekanan atmosfernya yang begitu besar dapat menghancurkan makhluk apapun yang cukup nekat menginjakan kaki di atasnya. Kalau itu belum cukup mengerikan, atmosfer planet ini dipenuhi dengan awan yang mengandung asam sulfat dan baunya lebih parah daripada telur busuk. Karbon dioksida, komponen utama atmosfer Venus, bersama dengan asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat, sehingga atmosfer yang lebih rendah dan permukaan planet menjadi salah satu tempat terpanas di seluruh sistem tata surya. Namun, dalam teori terbaru, para ilmuwan mengklaim bahwa Venus mungkin saja memiliki iklim yang ramah dan stabil miliaran tahun lalu sebelum segalanya berubah. Para astronom melakukan riset dan membangun model virtual dunia seperti Venus. Model ini mendemonstrasikan hampir seluruh sejarahnya. Planet panas yang memiliki air, suhu yang memadai, dan lempeng tektonik yang stabil. Faktanya, planet tersebut terlihat seperti bumi di awal masa kehidupan. Para ilmuwan berpendapat bahwa periode perkembangan yang mirip bumi ini mungkin saja berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Jadi, selama itu, Venus kemungkinan besar ditutupi lautan dengan kedalaman 9 hingga 304 meter. Selain itu, terdapat pula air di dalam tanah. Yang paling penting, Venus memiliki temperatur yang stabil antara 20 hingga 50 derajat Celcius. Yang harus diakui cukup ramah dan tidak berbeda jauh dengan temperatur bumi saat ini. Jadi, maksudku begini, selama 3 miliar tahun, sampai sesuatu yang tidak bisa dihindari terjadi pada 700 juta tahun lalu, Venus mungkin saja berpenghuni.